Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrul Falah, NIM 290 dari kelas CS4G akan menjelaskan tema kita, yaitu berjudul dampak COVID-19 terhadap UMKM yang ada di daerah Mojokerto. Poin pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang wawancara dari salah satu berita yang saya ambil, yakni para pelaku usaha yang ada di Mojokerto, salah satunya usaha kue basah dan tata boga. Beliau mengutarakan ketika diwawancarai, yakni dengan adanya physical distancing, maka para pelaku usaha kue basah dan tata boga tersebut merasa tidak ada pemesanan yang dilakukan oleh konsumen, karena dengan adanya physical distancing maka tidak ada pertemuan resmi atau agenda rapat yang mengumpulkan orang, karena physical distancing tidak memperbolehkan kerumunan dari masyarakat. Maka dari itu para pelaku usaha kue basah dan tata boga dengan adanya physical distancing ini merasa usahanya sangat terdampak sekali oleh COVID-19 tersebut. Nah, dari hal tersebut maka otomatis para usaha tersebut tidak melakukan produksi, yang nantinya usaha tersebut tidak memperoleh keuntungan untuk membayar para pekerjanya. Jadi para pekerjanya atau pegawainya banyak yang dirumahkan dikarenakan tidak adanya penghasilan untuk membayar para pekerjanya. Selanjutnya, poin nomor 2, saya akan memberikan info, yakni di daerah Mojokerto ada 339 unit bidang industri non-agro yang terkena dampak dari COVID-19. Lalu ada ratusan UKM, usaha kecil menengah, dan IKM, industri kecil menengah, juga mengalami penurunan omset sampai 50%, dan ada juga yang hingga berhenti berproduksi. Nah, dari masalah-masalah yang ada tersebut, saya akan menjelaskan ke poin selanjutnya, yaitu poin ketiga, yakni kebijakan pemerintah Mojokerto dari masalah tersebut akan melakukan hal apa. Jadi pemerintah daerah Mojokerto, pemerintah Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia ini, mereka menekankan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Mojokerto di bidang pemulihan dan pelayanan dasar, yang nantinya akan memfasilitasi untuk meringankan beban masalah tersebut. Contohnya apa? Yaitu membuat masker dan pelatihan pembuatan APD. Nah, caranya bagaimana? Dengan peralihan usaha-usaha tadi yang banyak yang tidak berproduksi atau yang sudah tutup, maka pemerintah mengalihkan usaha-usaha tersebut produksinya supaya mengganti dari produksi yang lama menjadi produksi yang baru, yakni seperti membuat masker, membuat APD, dan lain-lain yang barang-barang yang dibutuhkan selama COVID-19 tersebut. Dan menurut data yang saya ambil, pemerintah Kota Mojokerto sudah menggandeng 50 pelaku usaha untuk memproduksi ribuan masker yang akan dibagikan ke masyarakat. Poin selanjutnya nomor 4, yakni dari sisi lain para pelaku IKM dan UKM tadi, selain menunggu kebijakan dari pemerintah yang tidak semua para pelaku usaha juga digandeng oleh pemerintah, maka para pelaku IKM dan UKM ini banyak melakukan inovasi untuk meningkatkan promosi produknya, yakni melalui jalan online, melalui platform-platform online, supaya produksinya atau produknya tetap jalan dan tetap bisa memasarkan di area online tersebut. Karena jika dilihat datanya, masyarakat sekarang lebih sering melakukan sosial media karena pandemi ini. Jadi jika para pelaku usaha tersebut memasarkan lewat online, maka banyak persentase keuntungan untuk masyarakat membelinya, karena masyarakat banyak sekali
yang menggunakan sosial media pada masa pandemi ini. Untuk poin terakhir nomor 5 yakni Pemkab atau pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah menyiapkan dana 22,2 miliar untuk bantuan sosial bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah yang terdampak COVID-19, yakni dengan refocusing anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun ini karena sudah mencapai 46,2 miliar. Jadi dari 46,2 miliar tadi yang 22,2 miliar direfokuskan ke PKL dan UKM yang terdampak COVID-19 karena di daerah Mojokerto ini yang banyak melakukan income kepada APBD itu dari sisi PKL dan UKM. Karena jika para pelaku usaha tersebut tidak memproduksi atau tidak jalan, maka APBD Mojokerto akan menurun. Maka dari itu pemerintah daerah Mojokerto ini memfokuskan untuk tetap menggendong para pelaku usaha tersebut supaya dapat membantu ekonomi dan pemasukan daerah Mojokerto untuk membantu menangani COVID-19 tersebut. Karena jika pemerintah tidak membantu daripada pelaku usaha tersebut, maka APBD atau income pemasukan daerah Mojokerto tidak akan surplus. Yang terjadi maka akan defisit. Karena income dari APBD Mojokerto ini rata-rata besarnya dari income para pelaku usaha di daerah Mojokerto. Menurut saya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Hafid NIM 284 akan melanjutkan keterangan untuk tugas pembuatan video UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM dan koperasi sangat merugikan bagi usaha mikro kecil maupun koperasi. Saya akan menerangkan di sebuah wilayah regional, yakni lebih tepatnya di wilayah Lamongan. Usaha mikro kecil di Lamongan itu sangat banyak sekali. Sedangkan dengan adanya kasus COVID-19 ini tentunya sangat merugikan bagi semua pelaku usaha itu. Bukan hanya di Lamongan juga sih, tetapi di semua daerah di Indonesia yang mengalami PSBB dan lockdown itu. Di Lamongan, lebih tepatnya lebih kecilnya lagi di wilayah Kecamatan Babat, usaha mikro kecil masih banyak yang buka. Contohnya seperti toko-toko kue, toko baju, warkop juga masih banyak yang buka. Meskipun sering diamankan petugas ataupun di razia, pedagang-pedagang masih tetap banyak yang berjualan. Kalau tidak berdagang, mereka mau makan apa? Beruntungnya para pedagang-pedagang itu masih tidak dibubarkan sama polisi warungnya. Sedangkan yang bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun PT-PT begitu, banyak ribuan karyawan asal Lamongan itu dirumahkan akibat dampak pandemi COVID Corona ini. Kalau tidak salah itu totalnya 6.800 buruh yang sudah dirumahkan. Mengenai keterangan yang saya jelaskan tadi, tentunya dari dampak COVID-19 ini sangat merugikan bagi seluruh pelaku usaha. Bukan pelaku usaha juga sih,
tetapi semua pelaku ekonomi, perusahaan juga diliburkan, sekolah diliburkan, dan masih banyak lagi lah. Intinya COVID-19 itu sangat merugikan bagi negara kita ini. Ekonomi sekarang yang kian merosot, banyak karyawan-karyawan di PHK. Intinya kita berdoa saja semoga pandemi corona ini segera dihilangkan dari muka bumi ini. Banyak-banyakkan berdoa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andiko Putra Perdana, NIM 285 akan menjelaskan tema yang berjudul dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari regional atau daerah di salah satu Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta. Diperkirakan ada 70% anggota yang saat ini terdampak pandemi virus corona karena usahanya tidak bisa lagi dijalankan. Pelaku UMKM yang paling terdampak adalah pelaku usaha di bidang fashion seperti batik dan kerajinan tangan karena pasar utamanya adalah wisatawan yang datang di kota Yogyakarta. Karena pariwisata juga terdampak dan hampir tidak ada wisatawan yang datang, maka usaha ini pun mengalami pukulan yang sangat berat. Meskipun demikian, saya memuji kesigapan para pelaku UMKM karena cepat beradaptasi dan kesulitan yang dihadapi dengan tetap mencari peluang usaha lain. Salah satunya mengalihkan jenis produk yang diproduksi sesuai permintaan pasar. Banyak pelaku usaha batik atau fashion yang memproduksi masker kain karena produksi ini sekarang banyak dicari atau dikonsumsi. Bahkan ada yang memproduksi daster atau pakaian santai di rumah karena banyak pekerja yang bekerja di rumah dan membutuhkan pakaian yang nyaman. Selain itu, banyak pelaku usaha yang mengalihkan usahanya ke bidang kuliner, seperti membuat makanan dan minuman, atau menjual bahan pangan dan komoditas kebutuhan pokok. Pengalihan produksi tersebut mampu membantu pelaku UMKM untuk tetap bertahan di tengah kondisi yang serba sulit. Untuk pemasaran pun sudah banyak yang melakukan secara daring, misalnya melalui grup percakapan di WhatsApp atau melalui aplikasi sosial media lainnya. Saya kira adaptasi para pelaku UMKM ini patut diapresiasi. Dan semoga yang diharapkan pandemi virus corona bisa segera berlalu. Sebelumnya, Kepala Bidang Usaha Kecil Mikro Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mengatakan dalam menghadapi pandemi virus corona diperlukan inovasi dan pelaku usaha. Inovasi yang banyak dilakukan adalah mengalihkan produksi dan memproduksi barang yang dibutuhkan pasar seperti masker kain, dan inovasi pemasaran. Banyak pelaku usaha yang kini mulai belajar pemasaran secara online. Di kota Yogyakarta terdapat sekitar 24.000 pelaku UMKM dari beberapa sektor usaha dengan sekitar 6.000 diantaranya sudah mengantongi izin usaha mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.